Saya. Eh, Silakan Mas Resi, jangan di off cam dulu, dan kawan-kawan semuanya, agar pembelajaran kita walaupun kita laksanakan secara online tapi terasa lebih hidup dan juga menunjukkan adab atau attitude yang baik. Silakan eh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya melakukan on cam ya. Buka kameranya agar juga menunjukkan tanda keseriusan dalam belajar. On cam sembari memperhatikan auratnya ya. Aurat baik bagian atas maupun bagian bawah. Bagian bawah juga penting ya. Kenapa? Karena biasanya kalau orang lagi nge-zoom seperti ini, kadang kalau mau berdiri suka nggak sadar gitu kan. Berdiri nanti kan hilang ilmunya. Nah, maka dari itu silakan sambil dijaga auratnya. Tapi on cam ya. Lalu kemudian namanya diganti, nama strip domisilinya dari mana. Biar kita tahu kita sedang belajar pada malam hari ini bersama saudara-saudara kita yang asalnya dari mana aja. Dia mohon untuk kawan-kawan, Bapak Ibu, mengikuti arahan agar pembelajaran kita terasa lebih kondusif. Baik, terima kasih yang sudah mengikuti arahan secara baik dan yang sudah on cam. Ini walaupun belum ada yang on cam ini. Silakan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bisa melakukan on cam juga agar kita dalam belajar terasa lebih serius gitu ya. Dan ini juga Ustadz Sarif sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Nah, terima kasih Pak Junaidi udah on cam nih. Semoga teman-teman yang lain Bapak Ibu mengikuti jejak Pak Junaidi ya untuk melakukan on cam supaya Hafizuddin. Terima kasih Bro juga sudah on cam. Semoga yang lain ini mengikuti jejak-jejak orang-orang soleh insya Allah agar menunjukkan tanda keseriusan dalam belajar. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah sehat, baik. Masya Allah. Lagi di mana Ustadz? Lagi di base camp, alhamdulillah. Oh, lagi mes kayak Masya Allah, Masya Allah. Oh, bentar, bentar. Eh, Ustadz, ini materinya menarik Ustadz, malam hari ini Ustadz. Terkait aplikasi pesan dari tragedi Uhud. Begitu ya kurang lebih Ustadz ya. ya, Oh, Masya Allah. Ustadz bisa diulas sedikit nggak Ustadz terkait materi malam hari ini? lebih terfokus dengan sejarah histori daripada Perang Uhud ya teman-teman. Kemudian kita coba tarik beberapa pelajaran dan kita coba sederhanakan dalam aplikasi kehidupan. Kurang lebih demikian. Oh, Masya Allah. Itu ya teman-teman semuanya. Bagian yang sangat penting itu adalah bagaimana cara mengamalkannya dari pelajaran-pelajaran sejarah yang kita dapatkan. Dan insya Allah kita akan pelajari lagi bersama dengan guru kita Ustadz Sarif Hidayatullah MA ya. Insya Allah. Izin lagi memperkenalkan beliau. Beliau adalah guru saya, gurunya Ustadz Resi nih dalam belajar Quran yang membimbing kami dalam menghafalkan Quran. Beliau juga pewaris sanad Qiraah Asyirah, bahkan Qiraah 14 ya. 14 Qiraah. Nah, jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mau belajar Quran sampai mendalam seperti itu, ini kita belajar pada orang yang tepat ya, guru kita semuanya. Dan beliau juga saat ini diamanahi untuk menjadi ketua dari Ataba Quran Center. Ataba Quran Center itu adalah lembaga pembelajaran Al-Quran bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau belajar Al-Quran dari belum bisa sampai dapat sanad bahkan sampai jadi guru Al-Quran, itu nanti bisa belajar di Ataba Quran Center ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Adapun yang saat ini belum tergabung di grup, nanti minta tolong tim operator untuk kirimkan link grup ya, supaya nanti yang belum bergabung di grup bisa bergabung melalui aplikasi Zoom. Selebihnya kepada Ustaz Syarif, waktu dan tepatnya kami persilahkan Ustaz. Oke. Baik.
Baik, saya mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah rabbil wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Baik, yang kami hormati ya, segenap owner ataupun juga include stakeholder ya daripada Arham Travel. Tak lupa pula teman-teman ya, ustadz-ustadzah, bapak ibu yang sudah menyempatkan hadir di pembelajaran malam hari ini. Semoga ini menjadi eh, insight positif dari sisi keilmuan, menjadi keberkahan buat kita semua. Mungkin saya langsung ya masuk ke materi teman-teman. Baik, aplikasi pesan perang Uhud. Begini teman-teman. Dalam Al-Quran, 30% atau sepertiga Al-Quran itu berbicara mengenai kisah para anbiya dan rasul ataupun orang-orang soleh sebelumnya. Bahkan ada surat khusus di sana yang membicarakan tentang kisah-kisah mereka. Namanya saja itu terkait dengan kisah. Yaitu surah apa? Surah Al-Qasas. Al-Qasas. Al-Qasas maknanya adalah tentang kisah-kisah. Nah, ada surah lain juga berbicara tentang kisah teman-teman. Hampir bisa dikatakan 90%-nya tentang kisah. Yaitu surah Yusuf. Dan yang paling menarik ya teman-teman ya. Di akhir surah Yusuf ini Allah tutup dengan sebuah ayat yang sangat bagus banget, yang sangat indah sekali. Yang ini butuh perenungan buat kita semua. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibaratun li ulil albab. Ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Wa tawsila kulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun." Sungguh, pada kisah-kisah mereka para anbiya dan rusul serta orang-orang saleh itu ada ibrah, ada pelajaran, ada hal-hal yang bisa diambil faidahnya buat kehidupan kita agar lebih baik. Maka haditsa yuftara, itu bukan hoax semata. Ya, mungkin kalau bahasa sekarang ya, itu bukan bualan semata, itu bukan karangan semata, tetapi tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi membenarkan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan memperincikan segala sesuatu serta petunjuk dan rahmat bagi kaum-kaum yang memiliki keimanan. Ini menunjukkan teman-teman sekalian pentingnya kita merenungi ya terkait kisah-kisah mereka, terkait apa yang telah terjadi pada mereka, orang-orang soleh sebelum kita, atau mungkin taruhlah eh, kalau mungkin orang soleh terlalu jauh teman-teman. Kalau Nabi dan Rasul mungkin terlalu jauh. Taruhlah kita belajar dari orang tua kita teman-teman. Mereka-mereka yang secara masa belum terlalu jauh dengan kita. Coba ambil sisi positifnya, ambil pelajaran dari mereka, dan kita coba terapkan ya dalam kehidupan kita. Orang bilang, belajarlah dari pengalaman. Tidak harus dengan pengalaman kita, tapi juga pengalaman mereka-mereka yang sudah lebih dahulu menjalani kehidupan. Nah, ini izinkan kami teman-teman dan kita semua belajar salah satu peristiwa bersejarah bagi kita umat Islam tentunya terkait peristiwa di sebuah tempat yang fenomenal dan sampai sekarang itu masih ada, yaitu di Uhud, di Jabal Uhud, di Gunung Uhud. Teman-teman sekalian, peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tepatnya di hari Sabtu tanggal 7 di tahun ketiga Hijriah. Teman-teman, kira-kira kita itu di tanggal 7 Syawal lagi ngapain? Oh,
Mungkin kebanyakan kita masih sibuk berkunjung ke saudara, ke sanak famili. Oh, mungkin kebanyakan kita sibuk pergi ke tempat-tempat pariwisata, tempat hiburan. Dan itu fenomena yang terjadi sekarang kan? Coba bayangin, Nabi dan para sahabatnya di pekan pertama Idul Fitri disuruh perang, teman-teman. Antara hidup dan mati, coba bayangin. Oke deh, kita nggak harus sengeri itu. Coba misalkan, bayangin kalau sekarang Prabowo ya, Pak Prabowo mewajibkan kita wajib militer. Gimana perasaan kita, teman-teman? Tiba-tiba kita disuruh meninggalkan usaha kita, meninggalkan keluarga kita, anak dan istri kita. Gimana? Mungkin berat sekali, sangat berat. Apalagi ini diuji oleh Allah untuk pergi ke medan tempur, menghunuskan senjata, mempersiapkan segala kebutuhan untuk berperang. Dan ini harap teman-teman kita harus melihat secara psikologis ya, bagaimana kondisi umat Islam pada zaman itu. Maka aneh kalau ada yang mengatakan mungkin kalau kita hidup sezaman dengan Nabi, mungkin kita juga akan sekelas dengan para sahabat. Hei, belum tentu. Barangkali kita masuk gembong munafik pada masa itu. Karena kita kan takut mati ya, disuruh ikut perang. Jadi jangan terlalu pede kita teman-teman. Ya, jangan terlalu pede ketika mengatakan beruntung ya para sahabat manusia yang sehidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, suatu Uhud begitu fenomenalnya disebutkan dalam Al-Quran kurang lebih 60 tempat dalam Al-Quran. Lebih banyaknya dalam surah Ali Imran. Surah apa? Surah Ali Imran. Monggo teman-teman silakan dibaca secara keseluruhan tafsir surah Ali Imran. Insya Allah di sana berbicara banyak tentang peristiwa fenomenal perang Uhud. Kita lihat sedikit, mungkin diperbesar kali ya. Oke deh. Ini potret penampakan Jabal Uhud ya dari atas ya. Yang belum pernah datang langsung, mudah-mudahan Allah izinkan kita eh, melihat langsung Gunung Uhud, sebuah gunung yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita lihat nanti di surga. Sebuah gunung yang gunung ini cinta kepada umat Islam dan umat Islam cinta kepada Gunung Uhud. Dan fadilah-fadilah lain yang dimiliki oleh tempatnya mungkin kita kira mati kan ya. Kayaknya gunung itu kan nggak bergerak, benda mati. Tetapi lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwasanya Uhud punya perasaan, Uhud punya hati, dengan di mana dia itu mencintai kita dan kita cinta dengan Jabal Uhud. Kalau kita lihat fenomena teman-teman, eh, ini ya kartunnya mungkin ya. Nanti kita akan sedikit menjelaskan. Ini adalah sedikit kondisi Ghazwat Uhud, perang Uhud. Ini base camp Nabi teman-teman di sini. Jadi Uhud itu bukan satu gunung yang menjulang ya, bukan. Tetapi dia terdiri dari beberapa bukit teman-teman. Ada beberapa bukit di sana. Nah, ini kurang lebih penampakannya dari atas kalau kita sketsakan kartun seperti ini. Ini base camp Nabi, ini base camp kaum Quraisy. Nah, Madinah di mana? Madinah di bawah sini teman-teman. Gambarannya ya. Oke, saya lihat dulu di slide berikutnya. Ini Madinah ya. Ini Madinah, ini Uhud di sini nih. Ini yang ngitar ini Uhud nih di sini. Ini Kuba, bawahnya lagi Mekah. Oke. Peta bawah ini ke arah Mekah. Kurang lebih antara Madinah dan Mekah itu 500 kilo. Kalau perjalanan sekarang pakai kendaraan mungkin 4-5 jam. Orang dulu dari Mekah ke Madinah, mereka itu berkendara dengan kendaraan onta biasanya itu sampainya belasan hari kawan-kawan. Belasan hari baru sampai. Nah, di sini teman-teman.
Ini pusat Madinah, ini Gunung Uhud di sini teman-teman. Ini yang mengitari Gunung Uhud di sini. Makanya satu-satu jalur memang dari sini. Tetapi orang Quraisy memang sengaja mengambil medan ini karena ada strategi perangnya di sini teman-teman. Nanti kita bahas ya strategi apa yang mereka pakai. Kok bisa malah mengambil medan di sini, bukan mengambil medan di bawah kan? Ini kan lebih luas dan lapang kan ya? Dari Mekah langsung ke sini harusnya. Tetapi kaum Quraisy malah mengambil medan dan base camp di sini teman-teman. Oke, baik kita masuk ke historinya. Apa sih yang melatar belakangi adanya perang Uhud? Ternyata inti besarnya yang melatar belakangi perang Uhud adalah dendam kesumat. Dongkolnya orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka pada perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, tepatnya di bulan Ramadan, ya. Tanggal 20-an di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah meletuslah perang Badar dan di sana orang-orang Quraisy mengalami kekalahan. Gugur banyak dari pemimpin Quraisy. Di antaranya ada Abu Jahal, ada Utsbah ibn Rabi'ah, ada Syaibah ibn Rabi'ah, ada Al-Walid ibn Utbah, ada Umayyah bin Khalaf yang di mana mereka ini semua adalah penentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Bayangin Abu Jahal teman-teman, salah satu kekejiannya ya, Nabi lagi sholat ditaruh kotoran unta di punggung beliau teman-teman. Utsbah ibn Rabi'ah Syaibah Al-Walid ini termasuk yang provokasi penduduk Mekah. Bahkan menawari Nabi SAW untuk menghentikan dakwah. Ditawari, wahai Muhammad, bisa nggak kamu menghentikan dakwahmu? Nanti akan aku beri kekayaan buatmu. Akan aku beri wanita yang cantik. Aku akan angkat kamu Muhammad sebagai pemimpin di tengah-tengah penduduk penduduk Mekah. Ya ini peran-peran mereka nih. Utsbah, Syaibah, dan Al-Walid. Umayyah. Umayyah ini adalah yang menyiksa Bilal ibn Rabah. Ya, Bilal disiksa oleh Umayyah nih. Nah, ini salah satu pemimpin mereka yang gugur, yang meninggal, yang mati pada perang Badar. Dan inilah awal mula dendam yang begitu besar kepada Nabi terkhusus dan secara umum kepada kaum muslimin. Akhirnya, 1 tahun berikutnya, yaitu tadi kita bilang pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya di bulan Syawal, mereka bersepakat pergi ke Madinah dan menyerbu kaum muslimin dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asal muasalnya teman-teman. Kawan-kawan sekalian, pada waktu perang Badar, komando utama itu dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Sufyan ibn Harb. Dan dia pula yang akan mengomandoi pada perang Uhud ini kawan-kawan. Abu Sufyan itu cerdik banget orangnya. Dia itu menghasut, memprovokasi keluarga-keluarga yang gugur pada perang Badar. Dibangkitkan kemarahannya, dikobarkan kemarahannya teman-teman. Kebenciannya dengan kaum muslimin, dengan Nabi semakin memuncak. Ditawarkan kepada mereka-mereka keluarga yang wafat pada perang Badar, berikan semua harta kalian dan kita akan membunuh Muhammad dan kaum muslimin. Itu adalah seruan Abu Sufyan. Dan mayoritas diijabahi, diiyakan oleh mereka yang mendapatkan seruan dari Abu Sufyan. Maka mudah bagi Abu Sufyan mengumpulkan 3.000 ekor unta. Bayangin ya, 3.000 ekor unta dibawa ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. 200 kuda yang perkasa yang siap tempur pun mudah bagi Abu Sufyan untuk menyiapkannya. Apalagi 700 baju besi yang kokoh. Mudah bagi Abu Sufyan untuk mengumpulkan bekal-bekal perang tersebut. Teman-teman sekalian, dulu ketika perang, eh, mereka itu butuh sosok
yang membangkitkan semangat mereka. Motivasi mereka, orang-orang Arab dulu ketika perang itu adalah dengan mendengarkan syair-syair. Syair-syair tentang semangat. Syair-syair tentang peperangan. Nah, ini dikorbankan atau dikobarkan tepatnya oleh sosok penyair yang bernama Abu Izzah. Teman-teman, Abu Izzah ini adalah bekas tawanan pada Perang Badar. Hanya saja Nabi memaafkan Abu Izzah hanya saja dengan perjanjian, wahai Abu Izzah, aku lepaskan kamu, tetapi seusai hari ini kau tak boleh memerangi kami dan kaum muslimin. Hanya saja Abu Sufyan cerdik, teman-teman. Abu Sufyan menawari, wahai Abu Izzah, tolong bacakan syair yang membakar semangat kemarahan orang-orang Quraisy kepada umat Islam. Nanti aku akan berikan kepadamu kekayaan yang banyak. Kalaupun nanti kita sudah perang dan kita kalah, wahai Abu Izzah, nanti anak-anak perempuan kami menjadi tawanan buatmu, wahai Abu Izzah. Siapa yang nggak mau dengan tawanan seperti itu, teman-teman? Abu Izzah pun mengiyakan. Dan dia menjadi penyair ulung yang terdepan untuk mengobarkan semangat penduduk Quraisy. Teman-teman, Abu Sufyan dibantu oleh Khalid ibnul Walid serta Ikrimah ibn Abu Jahal. Teman-teman sekalian, ada yang unik di sini, teman-teman. Ketahuilah, tiga orang ini itu masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan mereka seusai itu baik dalam keislamannya. Abu Sufyan, Khalid, dan Ikrimah semuanya menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, di tahun ketiga Hijriah mereka bersemangat untuk membunuh Nabi. Di tahun ke-8 Hijriah mereka masuk Islam, kawan-kawan. Pelajaran penting, jangan sampai kita menjudge seorang atas keburukan yang ia lakukan. Ah, gue nggak mau berkawan sama dia karena dia pemabok. Ah, gue nggak mau berteman sama dia karena dia suka mencela, suka mengumpat, suka menghibah, suka mengadu domba, dan yang lainnya. Noh, teman-teman. Barangkali hidayah dicabut dari kita dan diberikan kepada mereka. Yang ini lebih ngeri. Makanya jangan sampai menjudge, ya, jangan sampai mengklaim diri kita paling soleh, mengklaim diri kita paling baik, karena kita tak tahu hidayah itu kapan tetap istiqomah di hati kita ataukah dicabut dari hati kita. Ya, ini teman-teman, eh, hal yang luar biasa ya terkait apa yang menimpa mereka, Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, dan Ikrimah ibn Abi Jahal. Oke, bergeraklah orang-orang Quraisy dari Mekah menuju Madinah. Kita bilang kurang lebih jarak antara Mekah Madinah itu kurang lebih 500 kilometer. Kalau ditempuh dengan tunggangan-tunggangan itu paling cepat itu 11 hari, kawan-kawan. Itu paling cepat. Berarti kurang lebih kalau kalkulasi terjadi pada tanggal 7 Syawal, berarti mereka sudah berangkat di akhir-akhir hari bulan Ramadan. Mereka melewati desa Abwa, di mana ibu dan Nabi Aminah itu dikuburkan di sana. Ada sosok yang bernama Hindun, teman-teman. Hindun ini istrinya Abu Sufyan, mengusulkan, bagaimana kalau kita bongkar makam Aminah ini? Karena sangat jengkel kan, sangat dendam dengan Nabi. Bagaimana kalau kita bongkar makam Aminah dan kita hinakan jasad Aminah? Tetapi pada saat itu, usulan Hindun ditolak mentah-mentah oleh pasukan Quraisy karena mereka beranggapan ini malah akan memberikan kesialan, bahkan memberikan efek kekalahan ketika mengiyakan usulan daripada Hindun. Pas di Jumat 6 Syawal. Jumat 6 Syawal, pasukan Quraisy itu tiba di Uhud, tepatnya di Bukit Ainain. Bukit apa? Bukit Ainain, Jumat 6 Syawal. Oke. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Teman-teman, paman Nabi Abbas ibn Abi Thalib itu punya mata-mata di kota Mekah. Memang sengaja
Ditaruh oleh paman beliau Abbas seseorang untuk mematai gerak-gerik daripada kaum Quraisy. Setelah mendapatkan kabar bahwasanya Quraisy itu pergi untuk memerangi kaum muslimin di Madinah, mata-mata ini bergegas. Bergegas pergi ke Madinah. Bahkan sangat cepatnya, mata-mata ini hanya butuh waktu 5 hari saja sampai di Masjid Kuba. Ya, gambaran Masjid Kuba mana tadi ya? Ah, Kuba di sini teman-teman ya. Ini Kuba di sini nih. Ini Kuba. Nabi pada saat itu sedang sholat Jumat di sininya. Di sini ya kawan-kawan. Ya. Oke. Lanjut ya. Mana ini? Itu ya. Mata-mata sampai ke Masjid Kuba dan memberikan pesan penting kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan kabar tersebut, kabar genting tersebut, Nabi bergegas ke Madinah dan bermusyawarah dengan para sahabatnya terkait apa keputusan yang akan diambil oleh Nabi dan kaum muslimin. Nabi SAW memberikan usulan yang pertama. Nabi berpendapat, sebaiknya kaum muslimin itu tak perlu keluar dari kota Madinah. Tak perlu. Dah, stay saja di Madinah, tinggal kita bersiap di pintu gerbang kota Madinah. Jadi kalau ada serangan dari kaum Quraisy, baru Nabi menyerang balik, menghalau serangan Quraisy. Dengan dibantu pula oleh para kaum wanita, ya, mereka membantu melemparkan anak panah dari rumah-rumah mereka, dari atas atap maksudnya teman-teman. Itu usulan Nabi yang pertama. Dan ini diiyakan oleh dedengkot munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay mengiyakan, menyetujui pendapat Nabi. Ya, kita tahu tentu persetujuan ini bukan karena sependapat dengan pendapat Nabi, tetapi karena Abdullah bin Ubay ini takut mati. Nggak mau dia ikut perang, nggak mau. Nggak mau dia capek-capek keluar dari Madinah, yang menyerahkan nyawanya kepada musuh atau ikut perang, nggak mau. Makanya Abdullah bin Ubay mengiyakan, menyetujui pendapat Nabi. Tetapi para sahabat yang lain, terutama ex perang Badar, ya, alumni perang Badar, tidak sepakat dengan pendapat Nabi. Tidak, wahai Nabi Allah, sungguh ini yang kami tunggu-tunggu. Kami ingin bertemu dengan musuh dan melawan mereka. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya kita bukan pengecut. Dan ini kurang lebih seperti ini seluruh pendapat para sahabat yang lain. Akhirnya Nabi mengiyakan teman-teman. Mengiyakan pendapat para sahabat mayoritas untuk keluar dari kota Madinah dan melawan langsung kaum musyrikin Quraisy. Makanya pasukan Islam secara umum itu terbagi menjadi dua, Muhajirin dan Ansor. Muhajirin dikomandoi oleh Mus'ab ibn Umair, dan Ansor, karena kita tahu ya, Ansor itu ada dua suku yang besar teman-teman. Suku Aus dan Khosroj. Aus dikomando oleh Usaid bin Khudair dan Khosroj dikomando oleh Hubab ibnu Munzir. Ya, ini teman-teman, pasukan secara umum ya, pasukan Islam pada waktu itu. Nah, kota Madinah bagaimana? Kan Nabi keluar tuh. Teman-teman sekalian, dari Madinah ke Gunung Uhud itu kurang lebih jaraknya 3,5 kilo teman-teman. Ya memang tidak begitu jauh ya. Makanya Nabi ketika keluar itu habis sholat Jumat, keluar beliau bersama para sahabatnya. Nah, Madinah diserahkan kepada Abdullah ibn Ummi Maktum, sosok lelaki parubaya yang buta teman-teman. Diserahkan Panji Madinah menjaga keamanan kota Madinah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwasanya kompetensi tak harus sejalan dengan apa yang kita lihat. Begitu ya teman-teman ya. Barangkali ada hal-hal lain yang dimiliki oleh dia dan kita mungkin tak mengerti, tak memahami, dan kita tak mengetahuinya. Abdullah ibnu Ummi Maktum diberikan amandat yang besar ini kawan-kawan. Maka jangan remehkan beliau. Jangan remehkan mungkin orang yang disabilitas.
yang kekurangan, barangkali mereka punya kelebihan-kelebihan yang lain. Nah, ini Abdullah ibnu Umi Maktum. Kemudian juga dalam perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulangkan sahabat-sahabat Nabi yang masih muda, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, seperti Abdullah bin Umar ibnu Khattab, dipulangkan tuh karena merasa memang belum layak, karena merasa ada hal yang lebih urgent, maka yang dipulangkan para sahabat muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada yang unik, ada sahabat yang tergolong masih muda, itu Rafi ibnu Khadij dan Samurah ibn Jundab. Rafi ibnu Khadij ini terkenal dengan anak muda yang sudah jago manah. Ketika minta izin kepada Rasul, diizinin. Tetapi Samurah mendengar pernyataan Nabi cemburu. Wahai Rasulullah, Rafi ini kemarin duel sama Ane dan Ane menang. Artinya Samurah lebih unggul dari Rafi. Harusnya saya harus ikut wahai Rasul, dan kedua pemuda ini diizinkan Nabi SAW untuk ikut serta dalam perang Uhud. Ini menunjukkan teman-teman bagaimana semangatnya mereka untuk membela agama Allah, untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan hak kalimatullah, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, Nabi eh, asar, kemudian maghrib, isya itu sudah sampai di Uhud, dan mereka melaksanakan sholat khauf. Ya teman-teman, nanti terkait fikih sholat khauf teman-teman bisa mengkaji ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, di Sabtu pagi ya. Tadi kan Jumat Nabi pergi ya. Jumat pergi ya menuju Uhud begitu, dan beliau bermalam di Uhud. Tetapi beliau bermalam di salah satu bukit yang bukan menjadi base camp beliau, teman-teman. Kami berikan gambaran ya. Taruhlah dari sini Nabi ya, dari Madinah. Beliau sampai bermalam kurang lebih di sini, teman-teman. Ya, kurang lebih di sini beliau bermalam. Ya. Jadi belum sampai base camp di sini, persis belum. Nabi masih lumayan jauh. Makanya di pagi hari itu sehabis sholat subuh ada pengkhianatan dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kira-kira teman-teman, bagaimana dia menghasut teman-teman? Bagaimana argumentasinya? Dan ini liciknya Abdullah bin Ubay, teman-teman. Kita lihat ya argumen dia, teman-teman. Ternyata argumen dia adalah bahwasanya Nabi itu tak mengikuti wahyu. Nabi itu tak mengambil pendapatnya sendiri. Tadi apa pendapat Nabi, kawan-kawan? Pendapat Nabi itu nggak usah keluar dari Madinah, stay aja di Madinah, kita halau serangan dari kaum Quraisy, kan begitu. Nah, ini yang disampaikan terus menjadi provokasi kepada pasukan kaum muslimin, dan akhirnya kurang lebih 300 pasukan terhasut oleh argumentasi Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka kembali ke kota Madinah, dan kejadian ini menjadi goncangan tentunya. Bayangin teman-teman, cuma 1.000 pasukan, ya Allah, cuma 1.000 pasukan, 300-nya itu kembali ke Madinah. Bayangin perasaan 700 pasukan yang lain. Ini tentu menjadi goncangan secara mental kepada pasukan kaum muslimin. Akhirnya, suku Aus dan Khosraj pun merasa pesimis. Aduh, ini pasukan lawan 3.000. Kita cuma 700. Tentu ini secara mental ini sangat sangat meruntuhkan, sangat mengganggu. Makanya Allah abadikan tentang perasaan suku Aus dan Khosraj dalam surah Ali Imran ayat 122. Idhammat ta'ifana minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ingatlah ketika dua pasukan yaitu Aus dan Khosraj antafshala merasa pesimis, nggak mungkin ini menang nih, kita pasti kalah nih. Tetapi ingat, lihat ayat berikutnya, wallahu waliyuhuma. Ingatlah Allah sebagai pelindung kedua suku tersebut, dan kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Ketika 300 pasukan yang membelot, yang pergi pulang ke Madinah, datanglah sosok bernama Abdullah bin Haram, mengajak untuk kembali bergabung dengan kaum muslimin. Wahai pasukan,
Ayo balik. Kita bantu mereka orang-orang Islam. Kita bantu Nabi. Atau setidaknya stay aja deh. Soalnya kalau kalian pergi, mental pasukan yang lain ini akan runtuh. Kemudian terkait ini Allah turunkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Dan supaya Allah tahu terkait orang-orang munafik. Ketika dikatakan kepada mereka, sini berperang, ayo ikut berperang. Awidfa'u, atau setidaknya kau stay dan menghalau saja. Mengcounter saja, tak usah menyerang. Mereka mengatakan apa? Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kaum munafik mengatakan seandainya kami tahu bahwa ini perang, kami ikuti kalian. Soalnya di pikiran mereka itu apa? Ini namanya bunuh diri, bukan perang. Paham teman-teman? Ini bunuh diri. Kondisi seperti berarti seakan-akan bunuh diri. Tak mungkin kita menang. Maka mereka mengatakan, kalau ini peperangan, baru kita ikut. Gitu teman-teman. Nah ini terkait Abdullah bin Haram, tetapi ini tak digubris oleh Abdullah bin Ubay bersama kawan-kawannya, dan mereka tetap kembali ke kota Madinah. Nah, di saat itu ada para sahabat yang tetap loyal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi tetap berangkat untuk bertempur di medan laga. Nabi bertanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang tahu petunjuk jalan menuju sebuah base camp yang kita tidak melewati orang-orang Quraisy? Lihat teman-teman, lihat petanya lagi ya. Di sini base camp Quraisy kawan-kawan. Nabi dari sini nih. Mereka kalau lewat sini nih, langsung ketemu dengan pasukan Quraisy. Makanya ada nggak di antara para sahabat yang punya informasi, yang punya ilmu, dari mana jalur kiranya itu lebih safety, lebih aman? Maka Abu Haisam mengatakan, ada wahai Rasulullah, yaitu kebun Bani Harisah. Itu mana? Yang ini teman-teman. Ini kebunnya. Di sini ternyata. Ini kebun Bani Harisah. Ternyata Nabi lewat sini. Lewat sini, jalan terus. Nah, beliau berhenti di sini nih. Jadi dipahami ya? Atau lihat sini nih. Ah, ini nih. Kurang lebih kayak gini kawan-kawan. Nah, di sini. Jalan terus. Base camp di sini. Jadi dipahami ya? Nah, ada kejadian yang unik, yaitu ketika melewati kebun Bani Harisah, Nabi bertemu dengan Mirba' bin Qaizi. Mirba' bin Qaizi ini juga munafik, tetapi beliau ini buta. Ya, munafik ini buta. Ketika ada suara gaduh begitu ya, suara pasukan kaum muslimin, dia tahu nih, bisa menebak. Apakah bersama kalian ada Rasulullah? Kalau ada, kalian tak boleh lewat sini. Wah, marah tuh para sahabat tuh teman-teman. Marah para sahabat, mau bunuh munafik ini. Tapi kata Nabi, jangan bunuh orang ini. Sungguh, orang ini telah buta mata dan buta hati. Dua kecacatan teman-teman ini. Matanya udah buta, hatinya udah buta. Keduanya buta. Ibnu Umi Maktum lebih mending kan ya? Bukan punya kelebihan. Ibnu Umi Maktum buta mata, tapi dia tak buta hati. Sedangkan ini Mirba' ibn Qaizi adalah munafik buta. Akhirnya Nabi terus melanjutkan perjalanan sampai beliau di lembah Uhud yang bernama Udwatul Wadi. Oke. Disinilah Nabi SAW menunjukkan kejeniusannya teman-teman. Kejeniusan Nabi SAW dalam membagi pasukan. Yang pertama, halo, oke ya, bocor ya. Oke, pasukan yang pertama adalah pasukan pemanah. Beliau memilih kurang lebih 50 pasukan pemanah di bawah Abdullah bin Jubair. Ya, Abdullah bin Jubair, dan beliau taruh di lembah Qonah yang nantinya bukit ini teman-teman, ini dikenal dengan Jabal Rumat. Jabal itu artinya gunung, Rumat itu Jamal Romin. Romin Rumat itu artinya pemanah. Ya, sekarang ini namanya Jabal Rumat kurang lebih di sini teman-teman ya. Ini perkiraan saja tempatnya di sini. Ya, ditaruh di sini archer ini. Para pemanah ditaruh di sini 50 orang. Sedangkan pasukan yang lain
Komando utama bagian depan itu di bawah pimpinan Mus'ab bin Umair. Ya, yang tahu persis beliau karena beliau adalah delegasi pertama umat Islam ke negeri Madinah. Mus'ab bin Umair. Sayap kanan ada Mundir bin Amr. Sayap kiri ada Zubair bin Awam. Belakang Miqdad ibn Aswad. Kemudian eh, ada tragedi khusus ya. Tapi secara umum gini ya teman-teman, ini formasinya. Formasi kaum muslimin. 50 pemanah khusus ya. Kemudian ada bagian-bagian eh, infanteri. Baik yang kanan, kiri, depan maupun belakang. Pada waktu itu, Nabi berkata kepada kaum muslimin. Nabi mengeluarkan pedangnya. Kemudian mengatakan kepada kaum muslimin, siapa di antara kalian yang mau pegang-pegang ini dan menghunuskannya kepada pasukan musuh. Semua para sahabat menawarkan dirinya. Saya wahai Rasulullah, saya, semuanya para sahabat ingin mendapatkan pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Tetapi dipilihlah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok sahabat yang bernama Abu Dujana. Sosok pemberani yang kuat nan tangkas. Dia itu teman-teman punya kebiasaan. Kalau dia sudah semangat, dia itu pakai sorban merah ditaruh di kepalanya. Sorban merah bagi beliau ini menunjukkan bahwasanya dia itu siap mati. Kalau udah dipasang tuh sorbannya di atas kepala yang berwarna merah, itu artinya dia sudah sangat marah dan semangat dan dia siap mati, teman-teman. Kata Nabi, ini adalah jalan yang dibenci oleh Allah kecuali dalam peperangan. Melihat terkait tingkah Abu Dujana. Sedangkan pasukan Quraisy kawan-kawan, jelas ya, komando utama dipimpin oleh Abu Sufyan ibn Harb. Sayap kanan, kavaleri atau pasukan kuda dipimpin oleh Khalid ibn Walid. Sedangkan kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Infanteri itu pasukan yang berjalan begitu ya. Ini dipimpin oleh Sofwan ibn Umayyah, pemanah Abdullah bin Rabi'ah. Dan ada kaum wanita, istri daripada Abu Sufyan yaitu Hindun binti Utbah. Dan ada pasukan pengkhianat, kelompok pengkhianat, orang pengkhianat yang bernama Abu Amir. Abu Amir, seorang rohib pendeta sebelum kedatangan Islam di kota Madinah, teman-teman. Tetapi semenjak Nabi datang, dia merasa tersingkirkan. Sehingga dia menaruh dendam pula kepada Nabi dan kaum muslimin, sehingga dia menjadi bagian daripada pasukan Quraisy. Dia mengajak tuh suku Aus dan Khazraj, tetapi suku Aus sama Khazraj nggak peduli dengan Abu Amir. Nggak memenuhi seruan Abu Amir. Akhirnya dia kecewa dan marah pula dengan sukunya sendiri, yaitu Aus dan Khazraj. Ya, ini kurang lebih pembagian pasukan Quraisy. Teman-teman sekalian, di antara kebiasaan perang zaman dulu itu ada adu kekuatan. One by one begitu ya. Satu lawan satu, teman-teman. Itu kebiasaan perang zaman dahulu. Dan kita tahu ya, zaman dahulu perangnya masih pakai pedang begitu. Tidak seperti sekarang dengan persenjataan yang luar biasa. Mereka masih pakai pedang ya, pakai baju besi begitu ya. Dan peralatan-peralatan yang mungkin masih alami begitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah duel yang terjadi antara kaum Quraisy dan umat Islam. Kurang lebih 10 duel teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya, kami nggak mungkin jelasin satu persatu. Nanti mungkin teman-teman bisa baca lewat ini ya, share screen yang mungkin dibagikan oleh admin ke grup insya Allah. Ini duel ya, antara orang Quraisy dan umat Islam. Oke. Setelah duel, barulah pecah peperangan teman-teman. Di awal kali, walhamdulillah, pasukan muslimin memegang kendali. Kenapa? Ini lihat teman-teman. Kita lihat ya secara peta ya. Kita lihat petanya teman-teman. Ini formasi Nabi SAW. Ini formasi Nabi. Nabi di sini. Ini pasukan pemanah. Nah ini pasukan kaum muslimin. Mengapa umat Islam menang? Lihat teman-teman. Padahal secara persenjataan kaum Quraisy itu jauh lebih unggul. Ini kavaleri, pasukan berkuda nih. Kalau ini infanterinya.
pasukan yang jalan kaki begitu ya teman-teman ya. Ini di sini nih. Mengapa kavaleri Khalid ibn Walid tidak bisa menyerang dari belakang? Karena di sini nih ada archerinya teman-teman, pasukan pemanah 50 pasukan pemanah. Ada 3 kali percobaan serangan oleh Khalid ibn Walid, tetapi semuanya digagalkan oleh archery. Makanya umat Islam bisa memegang kendali di awal kali pertempuran. Umat Islam secara umum bisa memenangkan pertempuran. Bahkan disebutkan, Zubair mengatakan, aku melihat Hindun Hmm. binti Utsbah, aku melihat betisnya. Karena dia tunggang langgang kabur dari peperangan. Karena sudah takut tuh. Memang sudah kalah teman-teman. Mereka pergi, balik nih, mau balik ke sana ke Mekah. Tetapi qadarullah teman-teman, ada ujian di sana. Ketika pasukan Quraisy ini pergi, banyak tertinggal di sini ghanimah. Harta rampasan banyak tertinggal di sini, teman-teman. Nah, dari sinilah Hmm. ujian mulai muncul. Banyak di antara kaum muslimin yang tergiur untuk mengumpulkan ghanimah, termasuk archerinya. Kawan-kawan sekalian, archerinya di sini 50 orang pemanah mendapatkan pesan khusus dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wahai pemanah, kamu harus tetap stay di sini. Sekalipun kamu lihat kami menang melawan mereka, atau mereka menang melawan kami, kamu tetap harus stay di sini. Gak boleh kemana-mana. Tugasmu menghalau serangan mereka dari arah belakang. Ini tugas kalian. Itu pesan Nabi SAW. Tetapi pada saat itu mereka lupa pesan Nabi, kawan-kawan. Mereka lupa dengan wejangan Nabi. Karena melihat ghanimah yang begitu banyak. Karena merasa sudah menang. Kita kan sudah menang. Itu ghanimah banyak banget. Akhirnya mereka turun bukit, kawan-kawan. Turun dari Jabal Rumat, mengumpulkan, membantu orang lain ya, kaum muslimin yang lain untuk mengumpulkan ghanimah. Inilah cerdiknya Khalid ibn Walid, sosok panglima yang tak pernah kalah, baik sebelum Islam ataupun setelah Islam, nggak pernah kalah teman-teman. Bahkan sampai-sampai nanti di zaman Umar, kawan-kawan, umat Islam itu sangat percaya diri karena panglimanya Khalid ibn Walid. Ah, panglima kita kan Khalid ibn Walid, nggak mungkin kita kalah. Nah, karena inilah Umar marah. Karena merasa Khalid itu kayak kayak apa ya? Kayak dijadikan seperti berhala, ya kan? Dijadikan sebagai sandaran untuk kemenangan. Umat Islam nggak berpegang dan bersandar kepada Allah atas kemenangan peperangan mereka. Bahkan bersandar kepada Khalid Ibn Walid. Artinya Umar marah, teman-teman. Dan pada perang itu digantilah dengan Usama bin Zaid. Ya, ini Khalid Ibn Walid. Kembali ya, Khalid Ibn Walid dengan kecerdikannya, bahwasanya archery dalam kondisi lemah, dia berbalik, kawan-kawan. Berbalik dan menyerang dari arah belakang. Akhirnya seluruh pasukan pemanah yang sisa 10. Tadi kurang lebih 40 pasukan turun untuk mengambil ghanimah. Sisanya 10 termasuk pemimpin komandonya Abdullah bin Jubair gugur syahid karena ini, kawan-kawan. Diserang oleh Khalid ibn Walid. Kemudian Khalid ibn Walid menyerang dari arah belakang. Akhirnya kaum muslimin terkepung. Tadinya Abu Sufyan sama yang lainnya udah balik, melihat berbalik arah. Ini kondisi, mereka balik lagi untuk menyerang kaum muslimin, dan pada saat ini kondisi berbalik arah, kawan-kawan. Sekarang kendali dipegang oleh oleh suku Quraisy, oleh kaum kafir Quraisy. Ya, ini teman-teman ya. Pada saat itu gambarannya begini, teman-teman. Pasukan Islam itu tercerai-berai. Bayangin ya, dari depan diserang, dari belakang diserang. Secara jumlah, secara fisik, secara mental, mereka kalah, teman-teman, dalam kondisi ini. Makanya umat Islam itu kacau balau dalam kondisi tersebut. Bahkan sesama mereka itu tak tahu ini teman atau kawan. Iya, sama pasukan nggak tahu dalam kondisi tersebut ini musuh, musuh atau teman, teman-teman, lawan atau kawan. Makanya Hudzaifah
mengkisahkan ayah saya dalam kondisi itu dibunuh oleh pasukan kaum muslimin karena dia nggak tahu bahwasanya ayahnya itu sebenarnya juga bagian anggota dari pasukan. Karena saking gentingnya, saking kacau balaunya, menjadikan tadi ya, tragedi itu terjadi. Sehingga terhenduslah, tersebarlah isu bahwasanya Nabi Muhammad meninggal. Muhammad telah meninggal, Muhammad telah meninggal. Wah, itu lebih ngedownkan lagi teman-teman. Bayangin ya, pemimpinnya sudah meninggal. Dibayangin ya teman-teman ya. Kita lagi perang nih, ada isu seperti itu, ada khobar, Muhammad telah meninggal, Muhammad telah terbunuh. Maka Anas bin Nadhr pada saat itu merasa eh, sudah sangat pesimis teman-teman. Kemudian dia lari ke depan dengan menghunuskan pedangnya dan akhirnya dia terbunuh. Dikatakan bahwasanya dia sebelum wafatnya, sebelum meninggal ditanya oleh sama pasukan kaum muslimin, "Wahai Anas, mau kemana kau? Wahai kawanku, sungguh aku telah mencium bau surga dan saya akan segera wafat." Dan terbuktilah Anas bin Nadhr maju ke depan dan dia kurang lebih tertusuk 70 tusukan teman-teman. Bahkan disebutkan sampai saudarinya nggak tahu tuh mana jasad Anas bin Nadhr. Karena memang sudah parahnya, sudah begitu parah teman-teman. Ya, apalagi dalam peperangan tersebut, kawan-kawan sekalian, Quraisy itu memutilasi, mencincang ya para korban korban dari kaum muslimin pada pada perang Uhud. Akan tetapi ada sosok Sabit bin Dahdah yang menguatkan, "Wahai kaum muslimin, jika Muhammad telah meninggal, sungguh kalian menyembah Allah dan Allah Maha Hidup. Maka bersabarlah dan terus berjuang. Majulah ke depan." Nah, ini baru membangun ucapan daripada Sabit ibn Dahdah. Tapi dalam kondisi tersebut, teman-teman, kondisi yang sangat genting, yang sudah tak bisa dibayangkan, umat Islam pasukan sudah tercerai-berai. Banyak yang syuhada dalam kondisi itu. Tetap saja, makanya Hamzah, paman Nabi SAW itu terbunuh kawan-kawan. Paman Nabi terbunuh dan terbunuhnya dibunuh oleh Wahsy. Oleh Wahsy. Diambillah jantung Hamzah, kemudian dimakan oleh Hindun karena Hindun sangat benci dengan Hamzah. Diambil jantungnya, dimakan mentah-mentah kawan-kawan. Bahkan beliau dimutilasi, diambil telinganya, ya dipotong telinganya, dipotong hidungnya, dijadikan sebagai apa? Kalung. Kalung di kaki teman-teman. Karena dendam Hindun kepada Hamzah. Karena keluarganya dibunuh oleh Hamzah pada waktu perang Badar. Begitu pula terbunuh Mus'ab ibn Umair, sosok pemegang panji kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Mus'ab ibn Umair. Nanti kita jelaskan sedikit teman-teman ya terkait Mus'ab ibn Umair. Oke, kita lihat kondisi Nabi kawan-kawan dalam kondisi ini. Dalam keadaan seperti ini, Nabi dan para sahabatnya eh, terkhusus hanya 9 sahabat ya. 7 dari kaum Ansor dan 2 dari kaum Muhajirin melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilindungi oleh 9 sahabat sembari beliau itu mundur ke belakang. Ketika ada isu bahwasanya Muhammad telah terbunuh, Nabi juga berseru, "Wahai kaum muslimin, Rasulullah di sini." Artinya ingin mengkabarkan bahwasanya Rasulullah masih hidup. Rasulullah di sini, kemarilah. Kemarilah, ini Rasulullah. Artinya menyuruh kaum muslimin untuk ke belakang, untuk mundur. Karena memang kondisinya tak mungkin untuk maju melawan kaum Quraisy. 9 sahabat yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 7 gugur. 7 dari kalangan kaum Ansor ini gugur. Dan mendapatkan khobar dari Nabi bahwasanya 7 sahabat ini akan masuk surga dan bersama Nabi. Karena Nabi mengatakan kepada masing-masing dari mereka, siapakah di antara mereka atau di antara kalian yang sanggup menghalau? Karena bayangin gini teman-teman ya, Nabi di tengah, 7 sahabat ini mengelilingi, melindungi Nabi. Dan kaum Quraisy sudah mau menyerang di sini. Sudah mau menyerbu. Nabi mengatakan kepada setiap sahabatnya, siapa di antara kalian yang bisa menghalau, kalian bersamaku di surga. Dan 7 sahabat Nabi, 7-7-nya
menyanggupi dan mereka gugur. Dan sisalah dua sahabat Muhajirin, itu Tolhah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini teman-teman, sisa dua sahabat Nabi yang melindungi beliau. Tetapi kaum Quraisy tak hilang arah bila tetap berusaha membunuh Nabi, seperti Utbah ibn Abi Waqqas, ya, Sa'ad ya, saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Utbah berhasil melukai Nabi. Nabi terluka di pelipis dan gigi seri bawahnya, kawan-kawan. Bahkan bibirnya pun pecah. Abdullah bin Syi'ab memukul kening Nabi. Abdullah bin Qami'ah memukul pundak dan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan sampai ya rantai penutup kepala beliau itu putus dan masuk ke pipi beliau. Ya, ini betapa sakitnya ya, betapa mengerikannya dalam kondisi tersebut. Nabi saja sampai terluka. Ketika dalam kondisi seperti ini, Nabi mengatakan, sungguh tidak mungkin akan beruntung sebuah kaum yang melukai nabinya. Iya, kurang lebih demikian pernyataan Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah ayat Allah Ta'ala berfirman, laisa laka minal amri syai'un. Wahai Muhammad, ini teguran dari Allah. Wahai Muhammad, itu bukan urusanmu. Yatubu alaihim au yu'adzibahum. Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka. Itu bukan urusan wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, maafkanlah kaumku karena mereka adalah kaum yang tidak mengetahui atau yang belum mengetahui. Nah, ini teguran dari Allah terkait pernyataan Nabi Muhammad SAW. Dan barulah datang sahabat-sahabat yang lain melindungi Nabi SAW. Ada Abu Bakar, ada Abu Ubaidah, dan sahabat yang lain. Abu Talha pun datang, Sa'al bin Hunayf pun datang mendampingi Nabi SAW. Kemudian Hatib ibn Abi Balta'ah juga membunuh Utsbah bin Abi Waqqas yang tadi menyiksa Nabi. Malik bin Sinan yang menghisap darah luka Nabi SAW. Kemudian Mus'ab bin Umair dibunuh oleh Ibnu Qami'ah. Karena begini teman-teman, Mus'ab bin Umair kita tahu bahwasanya beliau pemegang panji peperangan tersebut. Ketika ditebas tangan kanan beliau, beliau mencoba memegang panji perang pakai tangan kiri. Diputuslah tangan kiri beliau Mus'ab bin Umair mencoba memegang dengan sisa dada dan sisa bahunya. Tetapi setelah itu dipenggalah oleh Ibnu Qami'ah. Karena perawakannya, ya, fisiknya itu sama dengan Nabi, Ibnu Qami'ah mengatakan Muhammad telah terbunuh. Teman-teman sekalian, akhirnya panji peperangan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukan kaum muslimin mundur, teman-teman. Kami gambarkan ya, mundurnya kemana? Ini teman-teman. Mana? Oke ya, ini ya, di sini teman-teman. Nabi dan para sahabat mundur ke sini, kawan-kawan. Mundur ke sini, ke arah sini. Jadi dia agak naik bukit, kawan-kawan. Agak naik bukit. Dan para sahabat berada di front terdepan melindungi Nabi dan sisa kaum muslimin. Nah, pada kondisi tersebut, panji perang dipegang oleh Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian ada sosok yang bernama Utsman bin Abdillah mencoba mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha tetap membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kudanya terperosok. Dia tak mampu mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pertolongan Allah di momen tersebut, teman-teman, yaitu rasa kantuk menimpa kaum muslimin. Bahkan Zubair mengatakan, sungguh dalam kondisi tersebut rasa kantuk menimpa kami. Kami pegang senjata, kami pegang pedang, sesekali jatuh. Kami ambil lagi, sesekali jatuh. Kami ambil lagi, jatuh lagi. Karena begitu mengantuknya dalam kondisi tersebut. Dan ini pertolongan dari Allah. Karena rasa kantuk yang menimpa kaum muslimin ketika di medan laga, ketika peperangan merupakan nikmat dari Allah. Juga matinya Ubay bin Khalaf ya, sosok dedengkot Quraisy juga, yang ia dibunuh oleh Nabi hanya dengan dilempar pakai lembing batu, teman-teman. Jadi sama Nabi ambil batu kerikil kecil, dilempar
kepada Ubay bin Khalaf dan mengenai perbatasan antara baju besi dengan ini ya, penutup kepalanya kawan. Berarti kena lehernya ya. Kena bagian lehernya. Ubay bin Khalaf ini meninggal ketika dibawa ke Mekah sewaktu pulang. Ya, cuma itu doang ya. Ubay bin Khalaf dia meninggal. Lebih lengkapnya ceritanya unik teman-teman, tapi kayaknya kepanjangan kalau kita ceritakan secara detail. Nah, ini terakhir Bukit Pasir menjadi pelindung terakhir Nabi SAW dan kaum muslimin yang lainnya. Kita ambil yang penting-penting aja ya teman-teman ya. Oke, kita ambil beberapa yang penting aja. Ketika Nabi SAW dan para sahabatnya sudah berlindung di bukit tadi, Abu Sufyan mendatangi kaum muslimin. Ya, dari atas begitu ya. Kemudian berkata kepada mereka, Hal fikum Muhammad? Apakah bersama kalian ada Muhammad? Nabi berbisik kepada para sahabat di sekitarnya, jangan, nggak usah dijawab, nggak usah ditimpali, biarin aja. Demikian kata Nabi kepada para sahabatnya. Hal fikum Abu Quhafah? Apakah bersama kalian ada Abu Quhafah? Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nggak usah ditimpali, nggak usah dijawab. Hal fikum Umar ibn Khattab? Apakah bersama kalian ada Umar ibn Khattab? Kata Nabi, nggak usah dijawab, nggak usah ditimpali, biarin. Maka Abu Sufyan mengatakan, Ta'ala Hubal. Tinggilah sembahan kami yang bernama Hubal. Maka Nabi seketika mengatakan, Ruddu alaih. Ajibu. Jawab. Jawab pernyataan Abu Sufyan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kita jawab ya Rasulullah? Ta'ala Allah. Jawab, maha tinggi Allah. Kemudian Abu Sufyan menimpali ladaina Uzza. Kita punya Uzza. Sembahnya bernama Uzza. Ajibu ruddu alaih. Timpali. Bantah pernyataan Abu Sufyan. Wahai Rasulullah, apa yang harus kami jawab? Katakanlah, Allahu waliyuna walaysa lakum waliyun. Allah pelindung kami dan kalian tak memiliki pelindung sedikit pun. Maka Abu Sufyan menimpali mengatakan pernyataan terakhir ya teman-teman. Pertemuan kita sampai di sini dan kita berjumpa kembali di tahun depan di bulan purnama. Akhirnya kaum eh, kafir Quraisy pun kembali ke negeri Makkah. Ya teman-teman, seusai perang ini banyak kejadian yang bagus teman-teman sebenarnya. Cuma kayaknya terlalu banyak dan kita mungkin ambil pelajaran sedikit ya teman-teman. Oke, eh, tentu di awal statement yang kami sampaikan kita coba sedikit menggali apa sih pelajaran yang bisa kita terapkan, yang bisa kita aplikasikan, ataupun sedikitnya pemahaman yang itu menjadi ideologi kita yang nanti akan menuntun kita dalam mengambil keputusan-keputusan. Bisa dipahami ya? Pemahaman-pemahaman yang nantinya menjadi referensi kita untuk kita mengambil keputusan-keputusan. Kawan-kawan sekalian, satu pelajaran, dunia itu menyilaukan. Ya. Dunia itu dunia itu menyilaukan. Lihat teman-teman ya, dalam kondisi seperti tadi, ketika pasukan archery ya merasa sudah menang, merasa sudah di atas angin, bahwasannya mereka itu tak mungkin dikalahkan. Mereka melihat ghanimah, melihat harta rampasan perang. Maka mereka seketika itu turun dari bukit dan mengabaikan pesan dan wejangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membantu mengumpulkan ghanimah, tapi dari situlah ya awal kehancuran, awal kerusakan. Makanya terkait peristiwa ini teman-teman, Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian dalam kondisi perang tadi ada yang menginginkan dunia, ada yang pengen dapat dunia, tetapi ada di antara kalian wahai pasukan Uhud ada yang benar-benar menginginkan kehidupan akhirat. Makanya juga apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Archery tadi Allah sebutkan dengan istilah asaitum teman-teman. Fa'asaitum mim ba'di ma arakum ma tuhibbun. Demikian pernyataan Allah. Kalian bermaksiat, kalian membangkang
Kalian tidak patuh dengan perintah Nabi. Mimba dima arokum ma tuhibbun. Setelah Allah memperlihatkan kepada kalian apa-apa yang kalian senangi, apa-apa yang kalian cintai. Demikian ya pernyataan Allah dalam surah Ali Imran. Maka pemahaman seperti ini perlu diresapi, direnungi kawan-kawan. Makanya kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, bahwasannya dunia itu manis dan hijau. Sungguh Allah menjadikan kalian sebagai khalifah, sebagai pemilik, sebagai pengatur di sana. Sebab itu berhati-hatilah terhadap dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita, karena sesungguhnya fitnah pertama pada kaum Bani Israel adalah terkait perkara wanita. Ya ini perlu diresapi, dipahami. Oke, lalu orientasinya gimana, Ustadz? Begini teman-teman. Makanya Nabi SAW memberikan clue, memberikan cara kawan-kawan untuk menyikapi hal yang seperti ini. Karena hal yang seperti ini, apalagi dunia digital ya, apalagi flexing di mana-mana. Kita scroll ya HP begitu di media sosial, wah, fulan sudah punya mobil, fulan sudah punya rumah, fulanah banyak emasnya, bajunya bagus-bagus. Itu kan di hati kita, apalagi kalau kita tak punya begitu ya. Mungkin kita juga menginginkan seperti dia, kan begitu. Itu manusiawi. Dan hal yang seperti itu nggak bisa dihilangkan, teman-teman. Karena itu sunatullah. Karena itu pasti ada orang-orang yang seperti itu. Itu sunatullah. Makanya Nabi SAW memberikan tips, memberikan panduan. Ini ya, panduan. Apa panduan Nabi? Lihat teman-teman, ini panduannya. Kanat dunya hammahu. Farraqallahu ali amrahu. Waja'ala faqrahu baina ainih. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Siapa yang menjadikan dunia sebagai orientasinya, sebagai tujuan utamanya, sebagai goals akhir, ya, dunia dengan segala gemerlapnya, harta yang melimpah, status sosial, ya, kemudian mungkin istri atau pasangan yang menarik, anak-anak yang sukses mungkin menjadi orientasi utamanya. Lihat teman-teman, farraqallahu ali amroh. Allah pecah belahkan. Allah cerai beraikan perkaranya, urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina aini. Dan Allah jadikan kefakiran tepat tepat di depan matanya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Padahal dunia nggak datang kepadanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Barangkali teman-teman kita introspeksi, barangkali kalau kita sering merasa kurang ya, sering merasa oh, nggak punya apa-apa, sering merasa "Hmm, kok kayaknya Allah ngasihnya sedikit banget sih begitu." Barangkali karena orientasi kita keliru. Kok urusan saya kok sulit banget, seret banget ya Allah. Oh, barangkali orientasi kita keliru teman-teman. Barangkali terlalu banyak bumbu dunia terkait orientasi kita teman-teman, terkait tujuan kita kawan-kawan. Maka ini menjadi renungan, menjadi remindset ya, menjadi eh, mindset yang perlu dirubah terkait perkara-perkara apa yang kita hadapi sekarang. Maka yuk teman-teman, lihat berikutnya, wa man kanatil akhirah niyatah jama'allahu lau amrah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai orientasinya, ya, sebagai niatnya, sebagai tujuannya, goalsnya, tujuan akhir, apa jaminan Allah? Jama'allahu amrah. Allah akan kumpulkan, Allah akan mudahkan perkaranya. Tiba-tiba datang aja orang yang bantu, tiba-tiba datang aja rezeki. Jama'allahu lahu amrah. Allah kumpulkan urusannya. Perkaranya dimudahkan. Allah datangkan tuh alam yang bantu tiba-tiba datang aja sesuai dengan kebutuhan kita. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah jadikan kekayaan di hatinya. Maka mintalah kecukupan kawan-kawan. Bukan cuma banyaknya, tapi kecukupannya. Karena seringkali banyak orang mendapatkan banyaknya harta, banyaknya kekayaan, tapi tetap saja merasa kurang dan tidak cukup. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan datang kepadanya dunia dan dia dalam keadaan yang remeh, yang tidak digubris oleh orang seperti ini. Padahal dunia datang semua kepadanya. Dan ini adalah
Ini adalah tips dari Nabi SAW menyikapi hal tersebut ya kawan-kawan. Makanya sekali lagi yuk perbaiki orientasi kita. Yuk perbaiki niat kita. Barangkali kesulitan, barangkali permasalahan, barangkali yang itu sebenarnya nggak terlalu besar. Tetapi karena kita terlalu orientasi kita terhadap dunia terlalu besar, menjadikan itu menjadi sebuah masalah yang besar dalam kehidupan kita. Oke, itu faedah pertama. Faedah kedua, teman-teman, memahami siklus kehidupan. Teman-teman sekalian, ada kalanya Anda di atas, ada kalanya kita itu di bawah, ada kalanya kita itu eh, lumayan ganteng begitu ya. Ada kalanya kita itu lumayan jelek, iya kan? Ada kalanya kita itu sukses begitu juara. Ada kalanya kita itu kalah. Kawan-kawan sekalian Nabi loh, sekelas Nabi ya. Nabi orang mulia dapat wahyu begitu, makhluk yang disayang Allah tetapi tetap mengalami kekalahan. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ini sisi kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya manusia demikian. Ada kalanya dia menang, ada kalanya dia kalah. Artinya apa? Agar kita lebih bijak menyikapi kehidupan kawan-kawan. Agar kita itu tak terlalu bersedih kalau kita itu lagi di bawah, lagi gagal. Agar kita itu tak terlalu bahagia kalau kita lagi sukses. Agar kita itu tak terlalu jumawa kalau lagi di atas. Agar kita itu tak terlalu pesimis putus asa kalau lagi di bawah. Nah, ini perlu pemahaman seperti ini, teman-teman. Memahami. Artinya kalau kita sukses, kita gagal, itu hal yang wajar manusia, tapi bagaimana respon yang pas, respon yang positif, respon yang baik terhadap siklus seperti ini. Nah, ini perlu menjadi pelajaran buat kita semua. Terakhir adalah bahwasanya sifat asli tampak ketika di saat kondisi tertekan. Tertekan di sini bisa tertekan secara ekonomi, tertekan secara hawa nafsu, tertekan rasa takut, dan yang lainnya. Lihat, Abdullah bin Ubay, dia itu mulai semenjak perang Uhud sudah dicap gembong munafik, teman-teman. Padahal sebelumnya masih sembunyi-sembunyi dan orang lain mungkin masih suuzon. Tapi karena tragedi Uhud, orang semakin tahu, oh, Abdullah bin Ubay bin Salul begitu sifatnya. Oh, Abdullah bin Ubay bin Salul seorang yang mungkin hanya menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya tampak kekufuran. Satu, teman-teman. Lihat, Kuzman. Tahu Kuzman? Sedikit ya, saya ceritakan Kuzman. Kuzman, teman-teman, dia termasuk yang ikut duel di awal peperangan. Dia membunuh tiga pendekar Quraisy, teman-teman. Kuzman. Iya. Dia ikut bersama Nabi, teman-teman. Ikut bersama kaum muslimin. Tapi lihat, orientasinya keliru, kawan-kawan. Kuzman ini ternyata ikut berperang itu bukan untuk membela Islam. Bukan. Ternyata kefanatikan dengan sukunya. Makanya dia ketika didatangi ya, termasuk orang yang terluka, walaupun belum belum wafat pada saat itu, teman-teman. Seusai perang Uhud, Utsman belum wafat, belum meninggal. Didatengin oleh para sahabat, kemudian ditanya kabarnya. Utsman mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena kesukuanku, ya, maka tak mungkin aku ikut perang sekarang begitu. Akhirnya Utsman itu bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena dia nggak sabar. Karena rasa sakit yang menimpanya akibat luka di peperangan. Nah, ini Utsman salah satunya, teman-teman, bukti ya. Terlihat bahwasanya dia itu demikian begitu. Nah, ini kawan-kawan sedikit ya. Selebihnya teman-teman bisa mengambil sendiri hikmah-hikmah ya daripada tragedi Uhud. Kawan-kawan sekalian, semenjak saya menyiapkan modul ini ya, saya menyiapkan modul, saya baca literasinya, emosi saya itu nggak terbendung, teman-teman ya. Eh, eh, tak terasa begitu ya, air mata mengalir, teman-teman. Terutama mereka para syuhada, eh, itu luar biasa. Maka saya sarankan teman-teman membaca eh, sejarahnya secara lengkap. Referensinya bisa misalkan Tarikh Dimashq, kemudian Tarikh Ibnu Hisham, ataupun yang mudah sekarang itu eh, Rohi Al-Maktum ya. Rohi Al-Maktum kayak Syekh Sofi Rahman
Borokfuri teman-teman. Itu bagus dan sangat menginspirasi. Sangat menginspirasi dan banyak faedah di sana. Mungkin yang kami sampaikan mungkin tak runtut, mungkin banyak yang alpa, dan kami sarankan sekali lagi silakan baca historinya secara utuh terkait Perang Uhud. Demikian mungkin dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah materi yang sangat luar biasa ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita dapat gambaran tentang salah satu kisah nyata dari sejarah di agama kita yang kita bisa ambil hikmahnya, ambil faedahnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang dimana tadi disampaikan oleh Ustadz Sarif dengan sangat runtut eh, dan penuh semangat begitu ya. Eh, saya biasanya tuh kalau ada kajian yang seperti ini tuh kadang juga air matanya nggak terbendung gitu ya. Tapi beberapa bulan, beberapa tahun terakhir itu belajar untuk lebih terkendali gitu ya, agar tidak mudah untuk menitikan air mata. Dan alhamdulillahnya terjaga gitu. Dan bagi teman-teman yang tadi nyimak, kalau misalkan membayangkan, lalu kemudian memvisualisasikan bagaimana keadaan-keadaan di sana, eh, mulai dari keadaan ketika umat Muslim itu eh, tidak mematuhi Rasulullah, sampai Rasulullah pun me- mendapat bagian dari kekalahan umat Muslim, fisiknya itu berdarah, itu hal yang kalau kita yang merasakan mungkin nggak mudah gitu ya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya. Masya Allah, Ustaz Sarif sudah izin terlebih dahulu, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Adapun tadi yang minta untuk dikirim PDF-nya, tadi Ustaz Sarif sudah bersedia ya untuk memberikan PDF-nya. Nanti insya Allah akan kami kirimkan melalui grup, atau nanti yang mau melalui Japri gitu ya, melalui jalur pribadi seperti itu. Dan sebagaimana tadi yang disarankan oleh Ustaz Syarif, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya silakan untuk bisa lebih memperkaya lagi hasanah pengetahuannya, hasanah keislamannya berkaitan dengan sejarah Islam melalui referensi-referensi yang tadi beliau sampaikan. Yang tadi paling mudah katanya Rohik Al-Makhtum ya, karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Nah, itu banyak tuh terjemahannya kalau nggak salah. Ini ada nggak ya? Oh, di sini nggak ada. Nggak ada. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tadi di awal-awal ini ada kurang lebih 30-an ke atas pesertanya ya. Tapi sekarang sudah hampir setengah dari jumlah peserta yang tadi bergabung ya. Dan ini berapa persen dari total peserta yang ada di grup. Ya, kita berharap ke depannya di kajian-kajian berikutnya bisa lebih banyak lagi yang hadir, bisa lebih banyak lagi yang ikut, bisa lebih banyak lagi yang mendapatkan ilmu ataupun manfaat dari kajian yang kita selenggarakan setiap pekannya ini. Dan kita jadi ingat ya kata-katanya orang-orang bijak, eh, bukan siapa yang datang lebih awal, namun siapa yang menjadi yang menemani hingga paling akhir seperti itu ya. Ini Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang terus mengikuti kajian sampai
akhir sampai selesai seperti itu. Nah, Toyib, karena Ustadz tadi sudah izin, jadi nggak ada tanya jawab dulu ya untuk malam ini. Dan saya eh, bukan kapasitasnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun teman-teman semuanya. Toyib, kalau seperti itu kita tutup dengan sama-sama berdoa, lalu kemudian nanti kita ambil sesi dokumentasi ya, untuk sebagai kenang-kenangan dari kajian kita malam hari ini dan juga sebagai bahan untuk tim dokumentasi. Maka diharapkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya mempersiapkan diri agar nanti mempermudah kita untuk mengambil dokumentasi. Seperti itu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Izin untuk memimpin doa ya. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا على ما ينفعنا وفهمنا بما علمتنا ووفقنا لنعمل ما فهمنا به اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة اللهم أخر وفاتنا بحسن الخاتمة بكلمة التوحيد بكلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آخر وفتنا بقولك في كتابك الكريم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم وسلم على نبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita telah uh, sama-sama selesai berdoa. Sebelum kita tutup, mari kita ambil sesi dokumentasi ya. Mohon izin Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk on cam sebentar ya, untuk memudahkan tim operator mengambil wajah orang-orang yang insya Allah soleh ini. Silakan on cam, Saresi, Baihaqi, Ibu Rohani, terima kasih Ibu Rohani sudah menyimak dari awal sampai selesai bahkan sampai pakai mukna.
Ibu Ari Yulia Putri, Masya Allah. Ayo boleh tim operator untuk mengambil si dokumentasi sepandu ya. Kita hitung bersama-sama ya sampai tiga. Satu, dua, tiga. Lagi satu, dua, tiga. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah menyimak kajian dari awal sampai akhir. Izin untuk kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, lupa informasi. Yang bagi yang belum bergabung di grup, silakan tim admin boleh kirimkan di kolom chat link grupnya, karena kita rutin melaksanakan kajian setiap hari Jumat malam ya, Bapak Ibu semuanya, juga bersama dengan pemateri-pemateri yang insya Allah eh, sesuai dengan bidangnya, yang memiliki kompetensi untuk menyampaikan materi, para pemateri lulusan dalam dan juga luar negeri, dan kajian ini kita buka untuk umum secara gratis. Maka dari itu, mohon kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk membantu kami mensosialisasikan kajian yang kita laksanakan ini, untuk mensosialisasikan materi-materi yang disampaikan oleh para pemateri, supaya ilmu ataupun manfaatnya itu tidak berhenti di kita gitu ya, ikut kajian, tapi juga eh, tersampaikan kepada yang lain, karena banyak juga yang pengen ikut kajian tapi habis pulang kerja biasanya tuh capek karena nggak mau lama-lama di masjid. Nah, ini bisa jadi alternatif solusi yang semoga bisa membantu seperti itu ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, semoga di hari berikutnya bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallah khair, Ustaz. Sama Ibu Ari Yulia. Silakan boleh melanjutkan aktivitasnya, Bapak Ibu.